Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Siti Wanuro dari prodi PAI reguler semester 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit dari UTS perbandingan yang mana diampu oleh dosen Ibu Fitri Kurnia MPD. Perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia, Malaysia, Cina, dan Jepang. Yang pertama yaitu dilihat dari aspek sejarah pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada awalnya diberikan langsung oleh orang tua atau kelompok masyarakat setempat. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu, pendidikan yang dipelajari pada awalnya berkisar tentang kehidupan, spiritual, moral, serta cara memenuhi kebutuhan ekonomi hidup mereka. Sejarah pendidikan di Malaysia. Pada mulanya pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan oleh madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih terstruktur, waktu belajar yang terjadwal, sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan sekolah tersebut adalah untuk melahirkan sumber daya yang bermoral tinggi. Sejarah pendidikan di Cina. Permulaan pendidikan Cina kuno mencapai puncak dimulai pada dinasti Han, di mana ajaran kungfu Si kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina, yang sebelumnya ajaran ini dihapus oleh penguasa sebelumnya. Sejarah pendidikan yang ada di Jepang. Pada awalnya berdasarkan sistem masyarakat feudal, yaitu pendidikan untuk samurai, petani, pedagang, tukang, serta rakyat jelata. Kegiatan ini dilaksanakan di kuil dengan bimbingan para pendeta Buddha yang terkenal dengan sebutan Terakoya atau sekolah kuil. Lihat dari aspek jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk di negara Malaysia, jenjang pendidikannya terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, serta pengajian tinggi. Untuk jenjang pendidikan di Cina, terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, pendidikan akademi atau D3, pendidikan jurusan teknik, sarjana S1, pasca sarjana, dan yang terakhir yaitu doktor. Sedangkan jenjang pendidikan di Jepang terdiri dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya dilihat dari aspek jenis pendidikannya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademi, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, serta pendidikan khusus. Di Malaysia, terdapat beberapa jenis pendidikan, yakni sekolah kebangsaan, sekolah klauster, sekolah jenis kebangsaan, sekolah wawasan, sekolah agama Islam, sekolah bestari, sekolah teknik dan vokasional, dan yang terakhir yaitu sekolah berasrama penuh. Di Cina juga terdapat beberapa jenis pendidikan, yakni Basic Education, Technical and Vocational Education, Higher Education, Adult Education. Di Jepang terdapat beberapa jenis pendidikan juga, yakni Taman Kanak-kanak Youchan, Sekolah Dasar Sogako, Sekolah Menengah Pertama Chujaku, dan yang terakhir Sekolah Menengah Atas Koutogaku. Dilihat dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya mencerdaskan di sini itu bukan hanya kecerdasan yang berorientasi intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung arti lebih luas. Tujuan pendidikan nasional di Malaysia yaitu menuju ke arah peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan mencapai perpaduan rakyat melalui perkembangan individu yang menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional di Cina yaitu
mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa depan. Untuk tujuan pendidikan nasional di Jepang yaitu mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, berusaha keras, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik pikiran ataupun jasmani, mengajarkan kepada setiap peserta didik untuk senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang terakhir dilihat dari aspek pengembangan kurikulum sekolah. Yang pertama, pengembangan kurikulum di Indonesia masih menyangkut pada mata pelajaran, belum pada sistem pendidikannya. Kalau di Malaysia masih menekankan aspek-aspek spiritual, kemanusiaan dan sosial masyarakat majmuk Malaysia yang harus dipahami oleh siswa. Kurikulum yang ada di Cina menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan penguasaan keterampilan bagi para siswanya. Pengembangan kurikulum yang ada di Jepang lebih menekankan pada sistem pendidikan di sekolah, bukan pada perubahan mata pelajaran atau metode mengajar. Apa sih plus minus dari perbandingan yang ada? Yang pertama yaitu di negara Indonesia. Akibat dari kurikulum terdahulu, banyak orang pintar di Indonesia, namun kepintarannya itu tidak diimbangi dengan perilakunya yang baik. Dapat membentuk pelajar yang dapat mendengarkan dengan baik. Kalau di Malaysia, pendidikan bermutu tinggi, kurikulum mengikuti standar industri, tersedia berbagai jenis jenjang pendidikan tinggi, serta kualitas pendidikan yang dijamin oleh legislasi. Kalau di negara Cina, plusnya itu yang pertama, pengguna bahasa Mandarin jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kekuatan dan pengaruh ekonomi Cina yang besar, serta biaya pendidikan yang ditawarkan oleh Cina termasuk murah. Di Jepang, pelajaran tentang etika dan moral lebih diutamakan ketimbang ilmu pengetahuan. Tidak ada office boy. Maksudnya di sini itu sistem pendidikan Jepang melatih siswa untuk mandiri dan membersihkan kelasnya dengan baik. Untuk minusnya dari perbandingan yang ada di atas tersebut di Indonesia yaitu satu, kualitas guru yang masih kurang. Maka dari itu perlu ada penyegaran dan terus diadakan pelatihan bagi para guru. Yang kedua yaitu metodenya. Metode pembelajarannya pun kurang tepat karena siswa hanya dituntut untuk menjadi pendengar setia saja. Yang ketiga, kurikulumnya yang ada sejak saya SD sampai SMA itu masih mengutamakan ilmu daripada perilaku. Minusnya dari pendidikan yang ada di Malaysia yaitu pendidikan di Malaysia sejak zaman kolonial sampai sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat yang diketuai oleh Menteri Pelajaran. Mulai dari kurikulum, sistem penilaian, rekrutmen guru, dan berbagai standar lain yang ditetapkan. Kelemahan pendidikan di Cina menurut responden hanyalah terletak pada tingkat kepadatan penduduknya di Cina. Mayoritas universitas tidak berdiri utuh satu gedung. Akan tetapi hanya berupa beberapa flap yang ada dalam satu gedung. Banyaknya gedung di Cina dan padatnya penduduk memaksa sekolah atau universitas digabung dengan perusahaan atau apapun yang ada dalam gedung. Minusnya dari pendidikan yang ada di Jepang yaitu yang pertama, kurangnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kedua, lebih mementingkan pekerjaan. Dan yang ketiga, bunuh diri menjadi satu-satunya solusi. Berikan pendapat seharusnya pendidikan yang baik versi Anda. Pendidikan yang baik menurut saya itu pertama, pendidikan yang bisa membangun karakter peserta didik itu sendiri. Karena membangun karakter itu sangat penting sejak anak lahir. Yang kedua yaitu memberi lingkungan yang kondusif dan suportif. Maksudnya di sini itu anak dapat mengoptimalkan potensi mereka. Maka di sini tenaga kependidikan juga perlu memahami tahapan perkembangan anak sehingga bisa memberikan pembelajaran yang kontekstual. Pendidikan yang baik itu kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ini sangat mutlak.
perlu dilakukan karena dunia berubah dengan sangat cepat. Yang terakhir yaitu akreditasinya terpercaya, karena akreditasi itu sebagai tolak ukur bahwa sebuah sekolah telah memenuhi standar pendidikan. Sekian sedikit pemaparan tugas UTS dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.